Om Swastiastu. Kami mahasiswa Warmadewa, Fakultas Ekonomi kelas E5 Manajemen dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan wawancara dengan pemilik beserta karyawan Cafetalis. Adapun tujuan dari proses wawancara ini adalah untuk menyelesaikan tugas perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Strategi. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya kami melakukan kewajiban-kewajiban kami. Salah satunya adalah kewajiban membuat tugas. Sebelum masuk ke Cafetalis, kita diwajibkan untuk mencuci tangan serta menggunakan masker. Karena pada Cafetalis sangat menerapkan prokes kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah mengenai prokes saat masa pandemi COVID-19. Nah, ini adalah suasana dari Cafetalis, terdiri dari lantai atas dan lantai bawah, dengan lokasi kafe yang sangat strategis sehingga sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Suasana kafe juga sangat nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas WiFi yang gratis. Setelah kami melihat situasi kafe dan memesan beberapa menu yang disediakan, serta menikmati makanan yang telah disajikan, selanjutnya kami akan melakukan proses wawancara dengan owner dan karyawan sebagai narasumber dalam wawancara ini. Swastiastu Kak. Swastiastu. Perkenalkan, saya Didiantari bersama rekan saya Eka Agustini ingin menanyai seputar Cafetalis ini yang berada di Jalan Raya Wudhu. Bagaimana pandangan kakak selaku owner, proses yang dilewati sehingga Cafetalis ini bisa berada sampai saat ini? untuk prosesnya sih panjang ya. Dulunya nggak ada di sini. Nah ini kita baru nyewa tempat di sini itu dari bulan Juni. Sebelumnya adik saya kan dia tempatnya itu di perumahan. Nah karena dia suka kopi, terus dia juga iseng-iseng coba-coba bikin art kopi. Terus tapi sambil dia kerja. Nah pas dia awal-awal corona itu kan dia kerjanya tuh lagi kerja 3 hari, terus sisanya nggak kerja. Pas itu dipakai untuk buat kopi, teman-teman dia datang, akhirnya rame, sampai akhirnya mutusin untuk nyewa tempat di sini. Oke, selanjutnya kenapa sih memilih tempat ini sebagai lokasi Cafetalis? Nah, kenapa milih tempat di sini tuh kalau bisa dilihat sih di sini kan nggak terlalu rame banget. Kalau kopi itu kan identik, tempatnya tuh nggak ribut, nggak berisik. Terus sekitaran sini juga banyak ada villa-villa. Jadi kita mikirnya nanti corona selesai pasti ramai tamu-tamu non lokal kesini. Oh gitu. Di sini produk apa saja yang disediakan oleh Cafetalis? Kalau di sini sih awalnya kita fokusnya ke coffee shop, otomatis ada kopi. Cuman karena target market kita meluas, bukan hanya pencinta kopi aja. Jadi di sini kita ada rice bowl, terus ada non coffee, ada snack, terus juga kebetulan emang kita coffee shop tapi kita menangnya di rice bowl juga. Selanjutnya, bagaimana perihal harga yang ditawarkan pada Cafetalis? Kalau harganya sih, kalau harga kan sebenarnya itu tergantung lagi ke persepsi masing-masing ya. Tapi untuk Cafetalis sendiri sih harga makanannya itu start dari 8.000 sampai dengan 22.000, untuk minumannya dari 7.000 sampai 22.000. Jadi worth it sih dengan rasa dan harga segitu. Selanjutnya, pada awal kafe ini dibuka, tentunya masyarakat belum ada yang mengenal. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan untuk memasarkan serta memperkenalkan produk dari Cafetalis ini kepada masyarakat? Kalau itu sih yang gerak sih adik saya sih. Dia kan teman-temannya banyak. Oh, dari mulut ke mulut Ya, gitu. dari mulut ke mulut. Terus dilihat karena awal opening lumayan rame, parkirnya tuh sampai ke samping gitu. Jadi masyarakat sekitar sini kan aja dari sana. Terus teman-teman dia juga promosi di sosial media. Selanjutnya, siapa saja target market dari Cafetalis ini? Target marketnya otomatis ya pecinta kopi, orang-orang umur seumuran 16 tahun sampai dengan 40 tahunan lah, yang pasti yang udah punya uang untuk belanja di sini gitu. Apalagi dengan harga yang terjangkau Ya, terus kita juga karena di belakang ini kan ada villa, kerjasama
apa sih pelayanan customer yang diterapkan oleh Kapitalis? Selama PPKM sih kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, karena sekarang udah normal, jadi kita kembali buka sampai jam 11 malam. Udah ada sesuai prokes juga. Benar nggak? Iya. Ya. Jadi sesuai anjuran pemerintah, kayak yang ada kita kan sediain untuk cuci tangan, hand sanitizer, Oh, dari iya. masaknya pun kita higienis lah. Oh iya. Mm-mm. Jadi bisa terpercaya ya. Iya. Gimana cara owner menyikapi jika ada konsumen yang kecewa atau komplain jika misalnya ada pelayanan yang kurang baik pada saat konsumen berkunjung ke Kapitalis? Misalnya ada yang komplain, kita kasih complimentary, gratis modelnya, nggak usah dibayar, atau kita kasih diskon. Yang paling pertama sih, dan tetap walaupun itu bukan kesalahan kita, yaitu minta maaf. Oh iya. Entah itu salah atau enggak, yang pasti minta maaf, karena kalau dia komplain artinya dia udah gak suka. Oh iya. Apa yang menjadi kelebihan dari Kapitalis sehingga customer memilih untuk datang ke Kapitalis? Yang paling utama sih makanan dan harga. Saya bisa menjamin sih nggak ada di coffee shop dengan makanan yang enak tapi dengan harga yang affordable untuk kantong dari mahasiswa sampai dewasa. Nama saya Putri. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan beberapa pertanyaan dari kelompok saya. Yang pertama saya ingin bertanya tentang bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan pada Kapitalis ini sehingga usaha Kapitalis ini bisa berkembang sampai saat ini. Kita sih ada beberapa strategi yang diterapkan ya. Yang pertama itu harga yang masuk akal. Masuk akal itu bukan dalam artian masuk akal di pembeli aja, tapi masuk akal di kita sebagai penjual. Jadi agar tetap mendapatkan untung. Terus yang kedua, kita masih ada promosinya tuh masih berlangsung sampai hari ini pun kita masih ada happy hour. Lalu kita juga produk yang kita sajikan itu berkualitas. Selain itu tempatnya juga nyaman dan bersih. Itu sih yang kita jual. Oh, yang baik. Iya benar. Baik, Mbak. Iya. Selanjutnya saya juga ingin bertanya mengenai apakah strategi yang udah Mbak terapkan di kafe ini itu udah efektif gitu. Saya rasa sih sudah efektif, tetapi tetap perlu dikembangkan. Apalagi kan sekarang di masa pandemi, prioritas orang-orang bukan lagi untuk nongkrong, tapi lebih ke kebutuhan primernya mereka. Terus mengenai efektivitas tadi, Mbak. Kalau saya bilang 100% efektivitas, kira-kira Mbak bisa kasih tahu saya berapa persen sih efektivitasnya? Kalau untuk efektivitasnya sih saya pikir 90% ya, karena jujur aja di sini kan untuk pekerjaan di sini tuh yang ngerjain tuh masih saudara. Jadi kita belum konsisten lah ngerjainnya, apalagi kalau misalnya ada kegiatan yang mengharuskan untuk tutup untuk libur bersamaan, jadi otomatis nggak bisa dibuka di sini gitu. Oke. Terus selanjutnya ada nggak sih faktor-faktor yang mempersulit dari strategi yang udah Mbak terapkan di sini? Misalnya seperti apa? Yang tadi saya bilang, jujur aja konsistensi itu sih. Iya. Terus apakah misalnya nih faktor ada kayak faktor eksternal itu kan internal Mbak Iya, ya? benar. Ada eksternalnya seperti pandemi mungkin, apakah Iya. pandemi ini berpengaruh sama strategi yang udah Mbak terapkan? Tentu aja pandemi berpengaruh, karena kayak yang tadi saya bilang prioritas orang-orang bukan lagi di nongkrong, terus belum lagi ditambah dengan kebijakan pemerintah kayak yang sebelumnya kan mengharuskan untuk take away. Ya, termasuk jam operasional pun mempengaruhi ya Mbak ya. Benar. Tapi ke harga mempengaruhi nggak? Mungkin Mbak menurunkan harga dari yang sebelumnya sama sebelum pandemi sampai pandemi. Untuk harga sih harga yang kita jual tuh sesuai dengan apa yang emang dari awal kita tetapin. Nah cuman caranya kita menggait customer sih lebih ke promosi dari diskon, habis itu happy hour itu kan ada setiap hari, tapi setiap hari promosinya itu beda-beda. Oke, Mbak. Terima kasih Mbak ya atas Randli atas penjelasannya. Kami sangat berterima kasih telah dibantu. Mungkin selanjutnya nanti teman saya akan melanjutkan kembali mengenai tanya jawab ini. Terima kasih Bri. Terima kasih. Om Swastiastu, Bri. Sestu. Ya, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Nah, di sini saya akan bertanya, bagaimana cara untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin pesat untuk memenangkan persaingan? Ya, pertama kita tetap jujur,
Kedua, tetap belajar berinovasi supaya tidak kalah dengan yang coffee shop lainnya. Ya, baik. Selanjutnya, berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini, apakah ada pengaruh yang signifikan terjadi terhadap volume penjualan dan pendapatan pada Cafetalis? Tentu saja dampaknya itu mulai dari jam buka tutup dan juga keramaian yang boleh diciptakan, jadi otomatis penjualan pun mengikuti. Nah, kebetulan kan untuk dari jam buka tutup yang diperbolehkan itu kan dari sekitar 3 bulanan ini, jadi 3 bulan ini penjualan kita menurun sih. Cuman selama 3 bulan walaupun menurun tuh fluktuatif. Berarti setelah UMKM ini apakah ada kenaikan lagi? Kita belum tahu, tapi saya harapkan sih akan ada kenaikan lagi. Ya. Untuk selanjutnya, bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini terhadap strategi pemasaran pada Cafetalis? Untuk strategi pemasaran sih seperti yang sebelumnya udah kita bilang, memang perlu ditekankan untuk lebih hemat, terus rajin-rajinlah melihat situasi yang ada sekarang. Kalau misalnya memang kebijakan pemerintah mengharuskan untuk tutup, mengharuskan untuk take away, ya kita ngikutin aja sih sebenarnya. Soalnya kan kembali lagi semuanya itu udah ada aturan dari atas. Yang pasti ya tetap usaha aja sih. Terima kasih Bli, mboknya nanti pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Terima kasih. Selamat sore Pak Komang. Sore. Perkenalkan, nama saya Ikut Sario dari Universitas Warmadewa. Ingin menanyakan kira-kira langkah apa yang dilakukan untuk mengantisipasi agar dalam masa pandemi ini perusahaan tetap bisa berkembang dengan baik. Dan untuk menghindari kebangkrutan mungkin ada strategi khusus yang Pak Komang bisa lakukan. Untuk strategi khusus sih nggak ada, cuma kita setiap hari ada aja ngasih promosi hari Senin, Selasa, terus Oh, berarti setiap hari promosi Pak ya. awards juga. Promosi itu melalui siapa kira-kira Pak? Ada melalui orang? Sosial media, Instagram Cafetalisnya. Malaysia. Teman-teman juga promosi. dari Ya. ya. Dan mungkin selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Pak Komang, kira-kira bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap operasional Cafetalis ini Pak Komang? Pengaruhnya sih lumayan, nggak bisa dine in, nggak bisa makan di sini. Take away, tapi sekarang udah sih, udah normal. Sudah bisa menerima tamu datang Makan sini di itu sini. ya. Ya. Oh, gitu ya. Mungkin selanjutnya saya ingin menanyakan yang terakhir Pak Komang. Apakah ada kira-kira saran yang ingin disampaikan untuk para pelaku UMKM di tengah pandemi ini Pak Komang? Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Lakukan yang terbaik, segala lancar. Dan tetap berusaha. Ya, Oke, Oke, terima kasih Pak Komang ya. ya, Sudah. iya, sama-sama. Iya, terima kasih Bli. Demikian proses wawancara dari kelompok 3 kepada pemilik dan karyawan Cafetalis. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.